Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa tentang protokol kesehatannya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, kalian semua harus tetap semangat untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh di rumah aja. Karena ini sangat penting untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, absensi, ataupun menonton video pembelajaran yang ada di YouTube SMA Widya Manggala. Ini sangat penting loh untuk kalian. Jangan sampai nilai kalian kosong ya. Ingat, kalian udah kelas 3. Jadi jangan pada males-malesan ya. Nah, doakan semoga pandemi ini cepat selesai agar kita semua bisa kembali seperti sedia kala. Amin. Minggu lalu saya sudah membuat ulangan harian yang pertama. Bagi yang belum mengerjakan, saya tidak akan membuatnya lagi. Jadi yang tidak mengerjakan nilainya 0. Saya sudah ingatkan ya. Jadi itu salah kalian. Kalau misalnya nanti ulangan harian pertama kalian 0. Oke, di minggu ini saya akan membahas materi yang kedua dengan materi struktur keuangan desa dan kota. Pasti kalian sudah memikirkan atau tahu arti dari kata desa ataupun kota, ya kan? Nah, materi ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Jadi kalian disuruh pahami dulu nih arti dari kata desa dan kota, lalu bagaimana interaksinya, dan berkaitan atau tidak dengan usaha pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Baru kalian analisis. Lalu yang kedua, membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, ataupun diagram. Jadi hasil dari materi ini nantinya kalian akan membuat suatu makalah yang isinya adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ada pembahasan di materi bab 2 ini. Yang pertama, desa, kota, struktur desa dan kota, interaksi desa dan kota. Minggu ini saya akan membahas tentang desa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian siapkan dulu buku tulis dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal yang penting dalam pembelajaran hari ini. Apa itu desa? Pasti kalian sudah memikirkan kata desa dan pasti kalian juga sudah di dalam otak kalian sudah memikirkan desa itu seperti apa, ya kan? Nah, kita bahas ya bareng-bareng di sini desa itu apa. Definisi desa. Istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu deshi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk administratif yang terletak di luar kota. Nah, pasti kalian sudah tahu ya, kalian sudah mengerti apa itu desa. Nah, karena desa itu yang kita tahu tempatnya itu ada di luar kota, bukan di dalam kota, ya kan? Yang kita tahu itu adalah contohnya adalah misalnya yang sering kita sebut adalah kampung halaman. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada unsur-unsur desa. Yang pertama ada penduduk. Nah, penduduk ini dibagi dua, yaitu kuantitasnya dan kualitasnya. Nah, kuantitasnya ini dilihat dari
pendapatan penduduk, terus berapanya penduduk yang ada di suatu desa, terus mobilitas sosialnya seperti apa yang ada di desa, seperti itu. Sedangkan kualitasnya ini meliputi pendidikan, kesehatan, mata pencarian. Nah, jadi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari itu di kualitasnya, sedangkan kuantitasnya lebih ke penduduk, sosialnya seperti apa. Lalu yang kedua ada perilaku. Nah, perilaku ini lebih mengarah kepada adat istiadat, norma, atau aturan-aturan yang ada di desa. Nah, biasanya perilaku yang ada di masyarakat desa itu perilakunya itu menjurus ke arah bergotong royong atau bekerja sama, dan mereka lebih mementingkan bergotong royong atau kerjasama ini dibandingkan masalah pribadinya, seperti itu kan. Jadi menyampingkan masalah pribadi untuk melakukan hal yang bersifat bergotong royong. Nah, itu perilaku. Dan yang ketiga ada wilayah. Nah, kalau wilayah ini adalah tempat tinggalnya untuk masyarakat desa. Gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri desa. Ada beberapa ciri-ciri desa. Yang pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam, ya kan? Mereka masih menggunakan alam sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Adanya sawah, terus misalnya perkebunan, misalnya hutan, ya masih sangat asri, ya kan, dibandingkan kota. Yang kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Ya, contohnya misalnya sawah nih, misalnya pada musim hujan mereka akhirnya panen. Tapi nantinya pada masa musim kemarau nantinya mereka tidak panen lagi, ya kan? Yang ketiga, mengalami kekeringan ya. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Kalian bisa lihat dari sifat mereka yang bergotong royong atau kerjasama ya. Yang keempat, struktur perekonomian bersifat agraris atau pertanian. Mereka lebih mengandalkan tentang pertanian, ya kan? Kayak misalnya sawah, pertanian apapun gitu. Yang kelima, hubungan antara masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat. Pastinya kalian pun tahu ya bagaimana kehidupan yang ada di desa seperti apa. Yang keenam, perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh pemerintah daerah. Maaf ya, ketinggalan. Oleh moral atau hukum informal. Nah, norma agama dan hukum adat masih kuat ya dibandingkan dengan yang ada di kota. Nah, sebagai contoh, kan kemarin kalian study tournya ke Jogja tuh. Nah, kalian kan tinggal di desa Penting Sari. Pasti dari ciri-ciri ini menggambarkan desa yang ada di Penting Sari kemarin kan. Dan kalian melihat sendiri bagaimana kehidupan para masyarakat desa atau penduduk yang ada di sana seperti apa. Bagaimana kalian melihat dari ciri-ciri ini, pasti sama apa yang kalian lihat pada saat kalian kemarin study tour yang ada di desa Penting Sari. Nah, contohnya seperti itu. Mereka juga masih menggunakan mencari untuk kehidupan sehari-harinya dengan bertani, ya kan? Kemarin kalian juga melakukan cara bertani seperti apa, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya pas kalian kemarin ke desa Penting Sari. Nah, di sini ada fungsi desa. Yang pertama, desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Ya, dia ini sangat membantu apapun pemenuhan kebutuhan yang ada di kota. Yang kedua, desa merupakan hinterland. Nah, hinterland ini adalah daerah belakang yang mendukung berbagai kegiatan wilayah kota supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Nah, jadi dia ini daerah penyongkong dan penyuplai kebutuhan masyarakat kota. Nah, ini bukan rahasia umum lagi, tapi memang kita sudah tahu ya kalau misalnya bahan-bahan makanan yang sering kita makan ini kebanyakan ini dari desa.
Desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Ya, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. Nah, kalian juga sering lihat ya, para masyarakat desa itu suka transmigrasi ke daerah kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Contohnya misalnya pada saat mudik, nah pas balik ke kota ini lebih banyak orang desa dibandingkan orang kota yang pulang ke Jakarta karena untuk mengadu nasib seperti itu. Nah, di sini ada potensi desa. Ada yang fisik. Yang pertama iklim. Nah, kalau iklim dilihat dari itu pada ketinggian tertentu suatu desa menjadi cocok untuk perkebunan, pertanian karena iklimnya. Nah, seperti yang tadi ada dua musim, ada musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berpengaruh pada panen, kalau musim kemarau berpengaruh pada kekeringan. Itu yang lihat di iklim. Nah, yang kedua ada flora dan fauna. Flora itu tumbuhan dan fauna itu hewan. Nah, kalau floranya di desa ini dilihat dari masih banyaknya pertanian ataupun perkebunan, sedangkan faunanya ini dilihat dari peternakan, contohnya sapi, ayam ataupun domba. Nah, yang ketiga ada lahan. Nah, lahannya ini potensinya untuk pertanian karena lahan yang ada di daerah desa ini sangat cocok untuk pertanian. Nah, lahan di desa juga adanya cocok untuk bahan tambang dan bahan mineral. Nah, bahan tambangnya itu berupa pasir, batu, bara, seperti itu. Nah, yang keempat adalah air. Nah, air di desa itu sangat melimpah ya. Kalian pun tahu, apalagi di sana ada gunung, pasti adanya namanya mata air. Nah, mereka juga mempunyai air yang sangat berlimpah yang ada misalnya mereka itu menimba air yang ada di sumur. Nggak kayak kita yang kita harus pakai jet pump atau apapun itu. Nah, kalau di sana mereka sudah memiliki air yang sangat banyak, contohnya yang ada di mata air. Nah, di sini juga ada potensi non-fisik. Yang pertama, lembaga atau organisasi sosial. Nah, lembaga dan organisasi sosial ini adalah untuk memberikan bantuan dan bimbingan terhadap masyarakat, yaitu contohnya adalah koperasi unit desa ataupun pusat kesehatan bagi anak dan ibu. Kalau di sini dibilangnya posyandu atau puskesmas, kalau di sana bantuan kesehatan bagi ibu dan anak. Nah, yang kedua ada aparatur dan pamong desa. Lah ini lebih ke pemerintahnya, contohnya kepala desa, kepala adat atau orang yang dituakan di dalam desa tersebut. Dan yang terakhir adalah masyarakat desa atau penduduk desa yang bersifatnya gotong royong. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Nanti tugasnya atau absennya akan ada di kode GCR, Geografi kelas 12, IPS 1 ataupun 2. Jadi bagi yang belum memasuki kode GCR Geografi, kalian bisa WA saya untuk meminta kodenya atau meminta wali kelas kalian. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa WA saya atau menanyakan di Google Classroom. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.